Ketika dunia dilanda kiamah kecil, matahari membakar bumi, dan kehidupan tinggal sisa-sisa napas. Maka yang tersisa bukanlah harta, bukan pula kejayaan, melainkan kasih dan amanah. Inilah kisah Pinch, seorang laki-laki yang dalam sakit dan sepi tetap menjaga amanah mahabbah kepada makhluk yang ia cintai. Bahkan dengan menciptakan penjaga dan logam dan kode, sebuah ibrah tentang cinta, tanggung jawab dan arti hidup dalam dunia yang sekarat. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Pin yang memakai pakaian khusus untuk melindungi tubuhnya dari radiasi ultraviolet. Kecerdasan buatan yang berbentuk jam tangannya pun lalu menginformasikan bahwa tingkat kepanasan mencapai 1000 derajat Celcius. Hal ini setara dengan air yang mendidih. Pin lalu memasuki sebuah supermarket dan mengambil barang-barang yang masih tersisa. Ia juga melihat berbagai tengkorak manusia yang tergeletak di sana. Ia pun berpikir bahwa bumi sudah tak bisa ditinggali lagi. Pin lalu memanggil sebuah robot bernama Diwa untuk membawakan beberapa barangnya. Kemudian ia pun kembali ke dalam mobilnya dan bergegas pergi dari sana. Tak lupa ia menandai tempat itu sebagai tempat yang sudah ia kunjungi. Di perjalanan diperlihatkan keadaan kota yang menjadi lautan pasir. Hal ini dikarenakan sinar ultraviolet yang sangat tinggi, sehingga tumbuhan pun tak bisa hidup. Pin lalu berniat mendatangi tempat lain yang belum ia kunjungi. Namun ketika melihat dari kaca spion, ia pun merasa terkejut setelah melihat sebuah angin tornado yang ada di belakangnya. Dengan bergegas ia pun langsung menuju ke tempat tinggalnya. Kini ia harus berpacu dengan waktu, sebab angin tornado yang semakin dekat. Beruntungnya, Pin berhasil tiba di rumahnya sebelum angin tornado itu menghampirinya. Ia pun lalu membersihkan semua pakaian dan juga tubuhnya. Untuk menghilangkan radiasi ultraviolet, walaupun radiasi itu tak sepenuhnya bisa hilang, setidaknya ia telah menjaga kebersihan tubuhnya. Selesai membersihkan diri, Pin langsung mendatangi anjing peliharaannya yang sangat ia sayangi. Anjing itu bernama Guiter. Ia lalu memberikan semangkuk makanan kepada anjingnya yang ia temukan di supermarket sebelumnya. Pin lalu merasa bersedih ketika menatap anjingnya yang tengah makan. Ia berpikir tentang siapa yang akan merawat anjingnya saat dia meninggal nantinya. Pin lalu mendatangi ruangan lain dan mulai merakit sebuah robot. Ternyata ia memiliki proyek membuat robot yang ia rancang sendiri. Robot yang ia buat ini sangat berbeda dengan robot pembawa makanan atau Diwa. Robot yang satu ini dibuat dengan kecerdasan buatan, yang nantinya bisa berkomunikasi layaknya manusia. Setelah selesai merakit beberapa bagian dari robot itu, Pin pun memutuskan untuk beristirahat. Ketika ia akan memejamkan mata, ia pun melihat anjingnya yang tidur di pangkuannya. Raut wajahnya pun langsung kembali bersedih karena terus memikirkan keadaan anjingnya apabila ia meninggal nantinya. Keesokan harinya, Pin kembali merakit robotnya yang sudah hampir selesai. Ternyata dahulunya Pin merupakan seorang insinyur robotika yang memimpin sebuah proyek pembuatan robot. Sebab itulah ia sangat paham sekali untuk membuat robot meskipun sendirian. Kini robot yang dia buat oleh Pin pun sudah mencapai tahap akhir. Pin tinggal mentransfer berbagai data agar robot itu memiliki pengetahuan dan pemahaman seperti manusia. Setelah semua data ditransfer,
Pin mencoba mengetesnya dengan menyuruhnya menganggukkan kepalanya. Apabila ia memahami perkataannya, robot itu pun langsung menganggukkan kepalanya sesuai instruksi dari Pin. Dengan sangat senang, Pin pun langsung memeluk anjingnya dan mengatakan bahwa mereka memiliki teman baru. Pin langsung mencoba berbicara dengan robot buatannya untuk memastikan jika dia memahami perkataannya. Robot itu pun lalu menjawab semua pertanyaan dari Pin layaknya seperti manusia. Tak lama kemudian aliran listrik pun tiba-tiba mati yang membuat Pin merasa sedikit marah. Dia pun langsung pergi ke ruangan atas untuk memperbaiki aliran listrik. Tak diduga, di area luar ia melihat sebuah angin tornado yang ukurannya berlipat-lipat dari ukuran normalnya. Ia pun langsung merasa panik dan kembali ke ruang bawah. Ia lalu menganalisa tentang berapa lama lagi angin tornado itu akan tiba di tempatnya. Menurut komputernya, angin tornado itu akan tiba dalam 40 hari lagi. Mendengar hal itu, Pin pun langsung merasa cemas, sebab ia harus meninggalkan tempat ini. Angin tornado itu pasti menghancurkan semua bangunan, sebab ukurannya yang sangat besar. 24 hours, days approximately. Pin lalu bergegas menyelesaikan perakitan robotnya yang kini tinggal penyempurnaan. Ia lalu melihat peta penjelajahannya yang kurang satu tempat lagi yang belum ia datangi. Tempat itu adalah San Francisco. Mau tak mau, ia harus pergi ke sana sekaligus menjauh dari angin tornado. Singkat cerita, robot yang dirakit oleh Pin pun kini telah selesai sempurna. Pin lalu mengajarinya tentang cara berjalan dan menggerakkan seluruh tubuhnya. Robot itu pun mengikuti semua instruksi dari Pin. Pin lalu menamai robot itu dengan nama Zeb. Kini Pin bersama Zeb dan juga anjingnya pun sudah siap melakukan perjalanan ke San Francisco. That's good. Good. Keesokan harinya, Pin menyiapkan semua barang yang diperlukan dan juga berbagai makanan untuk bekal di perjalanan nantinya. Walaupun terasa berat meninggalkan rumahnya, Pin harus melakukan hal ini demi keselamatannya dari pusaran angin tornado yang besarnya berlipat-lipat. Saat semua barang dirasa sudah lengkap, ia pun mulai melakukan perjalanan. Pin juga menyempatkan mampir ke sebuah tempat untuk mengambil beberapa makanan sebagai tambahan bekalnya. Ia juga mengajari Zeb bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari makanan anjing. Kemudian Pin mengajak Zeb untuk masuk ke dalam ruangan. Di sebuah tempat, Zeb menemukan sekaleng makanan dan bertanya kepada Pin, apakah ini adalah makanan anjing? Pin pun langsung tertawa dan mengatakan bahwa ini adalah makanan manusia. Pin lalu mengajari Zeb tentang cara membedakan makanan manusia dan juga makanan anjing. Selesai mengambil beberapa makanan, mereka pun lalu kembali melanjutkan perjalanan. Tak diduga, angin tornado yang diperkirakan akan tiba dalam beberapa hari lagi ternyata harus datang lebih cepat. Pin bersama Zeb lalu bekerja sama untuk mengikat mobil mereka ke sebuah pengait tali yang telah dipasang. Setelah itu, Pin menyuruh Zeb untuk masuk ke dalam mobil dan berpegangan ke sebuah benda. Beberapa saat kemudian, angin tornado pun menghantam mobil yang dinaiki oleh Pin. Ia pun harus terombang-ambing di dalam mobil karena besarnya pusaran angin. Pada akhirnya, ia berhasil selamat berkat pengait tali yang ia pasangkan ke mobilnya. Pin lalu keluar dari mobil untuk melihat keadaan mobilnya. Ia berharap mobilnya tak mengalami masalah yang serius.
Saat dicek, hanya ban depannya saja yang mengalami rusak. Ia pun lalu memanggil Jeb agar membantunya mengganti ban. Karena Pin tak punya alat dongkrak, ia pun menyuruh Jeb agar mengangkat mobilnya selagi ia mengganti ban. Malam harinya, Pin memutuskan untuk beristirahat lebih dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Di tengah waktu senggang, Jeb mencoba bertanya kepada Pin tentang siapa nama anjingnya. Mengapa ia begitu menyayanginya? Pin pun menjawab bahwa nama anjingnya adalah Guter. Ia sangat menyayanginya, sebab hanya anjingnya lah satu-satunya hewan yang masih bertahan hidup. Welcome to the world. Keesokan paginya, Pin terbangun karena mendengar gonggongan anjingnya yang sangat keras. Hal ini dikarenakan Jeb yang mencoba memahami suara anjing. Jeb lalu bertanya kepada Pin mengapa dia tak bisa memahami suara anjing. Pin pun menjawab bahwa dia hanya memprogramnya untuk memahami bahasa manusia. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Jeb lalu bertanya lagi kepada Pin mengapa mereka harus pergi ke San Francisco. Bukankah tempat itu sangat beresiko? Sebab mereka tak tahu apakah ada persediaan makanan di sana. Pin pun menjawab bahwa hanya tempat itulah yang belum ia kunjungi. Ia merasa yakin pasti ada sisa makanan di sana. The next thing I know, Beberapa saat kemudian, Pin melihat sebuah supermarket yang ada di seberang jalan. Ia pun lalu masuk ke dalam tempat itu bersama anjingnya. Ia menyuruh Jeb untuk tetap di dalam mobil, sebab ia hanya akan mengambil beberapa makanan. come on. Namun tak ada satupun makanan yang tersisa di sana. Dari kaca jendela, Pin melihat mobilnya yang bergerak karena ulah dari Jeb. Ia pun langsung bergegas memanggil Jeb agar membawa mobilnya untuk kembali ke depan supermarket. Did you just drive the RV? Because I don't think you. Setelah itu, Pin pun langsung memarahi Jeb dan menyuruhnya agar tak melakukan sesuatu tanpa perintahnya. Pin juga mengatakan bahwa ia menciptakannya untuk melindungi anjingnya ketika ia meninggal nantinya. Mendengar hal itu, Jeb pun meminta maaf kepada Pin karena telah berbuat ceroboh. Take care of this dog. Di perjalanan, Jeb terlihat murung dan tak berani mendekati Pin karena merasa tak tega. Pin pun mengajari Jeb tentang cara menyetir mobil. Pin lalu meminta maaf kepada Jeb karena telah membentaknya sebelumnya. Ia hanya ingin agar Jeb bisa merawat anjingnya dan tak lebih dari itu. Now, easy. Good. Saat tengah latihan menyetir, Pin memberitahu Jeb bahwa hal penting dalam menyetir adalah memfokuskan pandangannya ke depan. Kemudian ia harus belajar mengatur gasnya agar laju mobil bisa stabil. Karena Jeb merupakan sebuah robot, ia pun bisa cepat memahami penjelasan dari Pin. Malam harinya, Pin memutuskan untuk beristirahat lebih dulu dan tak melanjutkan perjalanan. Jeb lalu bertanya kepada Pin mengapa mereka tak melakukan perjalanan di malam hari. Bukankah perjalanan di malam hari tak beresiko seperti di pagi hari yang memiliki radiasi ultraviolet? Pin pun menjawab bahwa di malam hari, resiko yang akan mereka hadapi adalah para penjara. Di masa saat ini, manusia yang tersisa akan merebut makanan dengan manusia yang lain. Namun saat pagi hari mereka tak akan berani keluar, sebab sinar ultraviolet yang sangat panas. Sebab itulah ia memilih untuk melanjutkan perjalanan di pagi hari. Pin juga mengatakan bahwa manusia di masa ini sudah tak memiliki akal sehat. Berbagai cara akan mereka lakukan demi bisa mendapatkan makanan. Mereka tak peduli untuk membunuh satu sama lain. Bagi mereka, makanan lebih berharga daripada sebuah nyawa.
Keesokan paginya, Jeb mencoba membangunkan Pin yang masih tertidur. Tak diduga, tubuh Pin pun terasa sangat panas dan keadaannya semakin memburuk. Jeb pun langsung memberikan pertolongan kepada Pin dengan mengompres tubuhnya. Saat Jeb akan mengambil obat, ia pun baru menyadari bahwa Pin tak memiliki persediaan obat. Dengan bergegas, Jeb pun langsung mengarahkan mobilnya untuk pergi ke sebuah supermarket. Saat tiba di sana, Jeb langsung mengajak Diwa mencari obat untuk Pin. Tanpa ia sadari, supermarket yang dimasukinya telah ditandai oleh seseorang. Dengan kata lain, ada orang lain yang tinggal di tempat ini. Pin yang terbangun pun langsung mencari Jeb yang tak ada di dalam mobil. Setelah melihat keluar jendela, Pin pun langsung terkejut sebab Jeb memasuki tempat yang dihuni oleh seseorang. Dengan bergegas, ia pun langsung memakai pakaian anti sinar ultraviolet dan langsung mencari Jeb. Tak diduga, Diwa malah masuk ke sebuah perangkap yang langsung menghancurkannya. Pin yang melihat hal itu pun langsung bersedih sebab harus kehilangan robot kesayangannya. Pin lalu mencoba mencari Jeb yang ada di ruangan lain. Pin langsung naik ke ruang atas dan memanggil nama dari Jeb. Ia merasa khawatir apabila Jeb juga menjadi korban seperti Diwa. Tak lama kemudian terdengar suara dari Jeb yang menyauti ucapan dari Pin. Setelah berhasil menemukannya, Pin langsung mengajak Jeb untuk pergi dari sana. Di dalam mobil, Pin langsung memarahi Jeb sebab dia melakukan kesalahan lagi. Jeb pun langsung meminta maaf sebab ia hanya ingin mencari obat untuknya. Jeb lalu mengatakan bahwa mereka meninggalkan Diwa. Pin pun lalu menjawab bahwa Diwa telah tewas. Ia terkena jebakan besi yang dipasang oleh seseorang. Mendengar hal itu, Jeb pun langsung merasa bersedih dan juga bersalah. Dari arah belakang terdapat sebuah mobil yang mengikuti mereka. Melihat hal itu, Pin langsung menyuruh Jeb untuk menambah gas mobilnya. Saat sudah melaju cukup jauh, Pin menyuruh Jeb untuk melewati lorong jalan. Namun tanpa ia duga, ketinggian lorong itu tak muat dengan mobilnya. Pada akhirnya, penghalang sinar ultraviolet di atas mobil dari Pin pun mengalami rusak. Meskipun Pin berhasil menghilangkan jejak dari orang yang mengejarnya, ia juga mengalami kerugian akibat pelindung ultravioletnya yang rusak. Dengan demikian, mobilnya tak akan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, sebab mobilnya akan terasa panas karena hilangnya pelindung ultraviolet. Di tengah malam, Jed mencoba bertanya kepada Pin mengapa bencana ini bisa terjadi. Pin lalu menjelaskan bahwa ledakan suar matahari lah yang mengawali bencana ini. Ledakan suar matahari itu membuat bumi kehilangan lapisan ozon. Dari situlah perubahan cuaca mulai terjadi yang membuat sinar ultraviolet terasa sangat panas. Namun peristiwa itu bukanlah penyebab utama manusia menjadi punah, melainkan perbuatan manusia sendiri yang rela membunuh sesama kaumnya demi memperebutkan makanan. Dengan kata lain, mereka membuat kehancuran yang lebih fatal daripada suar matahari itu sendiri. Pin juga menjelaskan bahwa dirinya saat ini tengah sekarat. Waktunya tak banyak lagi untuk bertahan hidup. Ia berharap agar Jeb bisa merawat anjingnya sebaik mungkin. Keesokan paginya, mereka pun melanjutkan perjalanan dan hampir sampai di tempat tujuan. Di
Di tengah jalan, Jeb memanggil Pin untuk melihat sebuah hewan yang berada di kaca mobilnya. Saat Pin melihatnya, ia pun merasa terkejut. Sebab ada kupu-kupu yang bertahan hidup di luar sana. Merasa jika sinar ultraviolet sudah stabil, ia pun langsung keluar dari mobil. Benar saja, tubuhnya tak terasa terbakar dan seakan semuanya kembali normal. Pin lalu mengajak Jeb untuk bersantai di tengah padang pasir sambil menikmati cuaca yang indah. Namun beberapa saat kemudian, Pin mulai batuk darah yang membuat Jeb pun merasa panik. It's okay. Meskipun Jeb hanya sebuah robot, ia tetap merasa tak tega melihat Pin yang kini mulai sekarat. Ia pun lalu memeluk Pin dan merasa bahwa hidupnya tak akan lama lagi. Benar saja, saat malam tiba, Pin menghembuskan napas terakhirnya. Jeb lalu membakar jasad dari Pin sesuai perintah yang ditinggalkan oleh Pin saat dia meninggal nantinya. Kini tersisa Jeb bersama anjingnya yang masih bertahan. Mereka berdua pun lalu melanjutkan perjalanan ke San Francisco. Saat tiba di sana, Jeb menempelkan foto dari Pin di sebuah jembatan sebagai kenang-kenangan. Dan kemudian film pun berakhir.